Assalamualaikum dulur. Kali ini saya kedatangan televisi Ichiko Ultra Slim 21 in, yang mana TV ini mati total. Kata yang punya lagi-lagi nonton, TV ini langsung mati dan tidak menyala lagi. Kita coba nyalakan televisinya, bisa atau tidak. Ini stekernya lur, kita tancapkan stekernya dan coba kita pijit di sini. Nah, ternyata televisi ini nggak ada reaksi apapun. Yang memang benar-benar TV ini mati total. Kita lanjut ke tahap selanjutnya lur. Bagaimana keadaannya televisi ini? Kita buka tutup belakangnya biar kita lihat dalamannya. Oke lur, kita buka tutup belakangnya. Inilah bagian dalamnya televisi Ichiko 21 in ini. Di sini banyak debu dan kotoran-kotoran. Oke, kita coba cari ada apakah gerangan yang mengakibatkan televisi ini bisa mati total. Nah, itu loh. Mari kita bongkar-bongkar ataupun penyelidikan. Kita coba keluarkan bagian mesin-mesin dan kita bersihkan dari debu-debunya. Ini mungkin sudah lama ini TV nggak dibuka, soalnya baru kali ini katanya televisi ini sejak punya televisi ini baru pertama kali ini dia mengalami kerusakan. Kita lihat bagian bawah mesin TV ini. Kita lihat siapa tahu ada yang korosi ataupun ada yang melupas ataupun longgar dari solderannya. Namun setelah saya selidiki nggak ada solderan yang lepas ataupun yang longgar, ya baik-baik saja di solderan. Cuman TV udah PCB nya berubah warna di bagian regulatornya sini agak menguning. Itu hal yang biasa, mungkin ini sebagai regulatornya ataupun sebagai bagian yang panas. Kita telusuri kerusakan selanjutnya. Kita cabut bagian strumnya dan kita pasang, periksa ada tidaknya, dan kita kontrol strum-strumnya ataupun regulatornya, karena TV ini ada keadaan mati total. Begitu lho. Dan ini sebagai kabel power input AC, kita tancapkan dulu di bagian input AC televisi ini. Dan kita nyalakan. Dimanakah ada gangguan televisi ini? Saklarnya kita on. Nah,
sebagai input AC ke TV. Lalu kita kontrol dengan multitester tentunya, supaya kita tahu di mana televisi ini mengalami gangguan. Kita arahkan ke 1000 volt DC untuk di multitesternya lur. Dan bagian hitam kita tancapkan di bagian ground di body. Di sana lur, saya tempelkan. Dan kita ukur sebagai regulatornya di bagian kaki plus DC. Dia akan menyala ataupun ada reaksi berapa polnya input masuk DC ke sini. Soalnya input AC terus di regulator dengan dioda, lalu dia lari ke elko. Kita ukur di elko sini. Nah, ternyata tidak ada reaksi apa-apa di multitester saya. Kenapa ini? Dan kita lanjut kontrol di bagian input AC-nya lur. Kita arahkan multitesternya ke 250 volt AC. Kita ambil panel hitamnya dari bagian ground dan kita ukur dari input AC sini loh. Input AC, ini input AC. Nah, apakah di bagian sikri ataupun push? Ternyata dia juga nggak ada. Dari awalnya juga nggak ada. Ada apa gerangan ini lor? Kita cari pengabelannya ataupun dari saklarnya. Apakah kabelnya ada yang putus ataukah dari saklar tersebut ini? Nah, nggak ada lor. Nggak ada dari awal input AC. Kita kontrol kabelnya untuk pengabelan dan atau pengabelan input ke AC. Kita kontrol pengabelan input AC yang masuk ke sini. Soalnya di sini nggak ada. Kontrol kabelnya dan saklarnya. Kita cabut dari stekernya dulu. Dan multitester kita ukur atau arahkan ke jarum bus. Di bus akan mengetahui bahwa kalau kabel ini ada gangguan atau tidaknya. Dia bunyi. Ini sebagai saklarnya. Dia udah on. Ternyata sini nggak ada, di sini juga nggak ada. Coba yang sebelahnya, dia juga tidak ada. Lalu kita kontrol di kaki-kaki bagian sini. Kita buka ataupun kupas ini lakbannya ataupun bungkusnya. Sesudah saya potong, ternyata menjadi 3 bagian. Ini sebagai saklar dan ini sebagai kabel input AC 220 dari PLN.
dan ini kabel yang agak pendek untuk masuk ke televisi. Nah, kita kontrol di 3 bagian itu mana yang mengalami gangguan ataupun kegagalan. Kita ukur yang ini loh, apakah di mana yang mengalami kegagalan. Kita masukkan yang satu, coba kabel biru. Nah, kabel biru nyambung. Coba bersini dari lubang yang satu lagi kita ukur ke kabel yang warna coklat. Nah, ternyata ini tidak mengalami gangguan apapun. Kita lanjut ke pengukuran bagian input AC ke bagian on off televisi ataupun saklar sebagai powernya. Ukur kabel coklat, warna coklat maksud saya ini. Nah, ternyata dia gak putus. Coba yang biru kita ukur. Nah, ternyata dia juga tidak mengalami putus, tetap nyambung-nyambung saja. Berarti di bagian kabel nggak ada mengalami gangguan. Kemungkinan di saklar ini lur. Kita coba ukur dan kita saklarnya on kan saja. Nah, dengan keadaan ini kaki depan sama kaki belakang kita ukur. Ternyata dia nggak ada lur. Coba yang sebelahnya lagi, dia juga nggak ada. Berarti gangguan sebagai input AC. Inilah dia biang keroknya lur. Coba kita cari saklar penggantinya atau saklar on off sebagai power. Punya saklar penggantinya, kebetulan ini sama, nggak usah beli, ada di persediaan saya. Nah, sama juga loh. Kita pisahkan, ini yang mati, yang udah nggak fungsi, dan yang ini saklar penggantinya loh. Kita ukur. Kita on kan. Kaki depan dan kaki belakang kita ukur. Nah, ternyata dia nyambung. Nah, ternyata dia bagus lur. Coba kita matikan. Seharusnya nggak ada hubungan apapun. Tuh, begitu lur. Nah, ini nggak ada. Nah, kita on kan. Bagus. Nah, kita rakit dulu kabelnya lur supaya rapi, dan kita pasangkan kabel-kabelnya. Begini hasilnya lur. Sudah pasang kembali. Nah, sebagai kabel AC-nya sudah terpasang. Coba kita ukur di bagian ujung-ujungnya. Nah, kita sakalkan on. Kita on kan. Kita ukur di bagian sini. Apakah dia sudah terhubung dengan baik? Udah lur. Gitu lur. Kita masukkan ke lubang yang satu ini. Apakah dia sudah connect? Ternyata dia udah bagus, udah bisa digunakan. Kita
masukkan ke habitatnya gitu. Sementara yang ini kita buang soalnya sudah tidak terpakai dan sudah tidak berfungsi. Itu loh. Kita pasang, jauhkan dulu multitesternya. Kita coba ukur lagi. Di bagian input AC 220 ataupun ukur kelistrikan. Jangan lupa kita arahkan multitesternya ke jarum 250 volt AC. Gitu loh. Kita tancap ke AC 220 volt. Nah, kita ukur. Input AC 220. Ternyata dia sudah ada masuk. Dan kita pindah ke regulator bagian DC. Regulator DC di bagian AC mati. Di 1000 ya, di 1000 aja. Oh, kebalik loh. Nah, dia sudah ada. Oh, rupanya di TV udah ada tampilannya loh. Di sebelah sudut ada cahaya. Kita lihat tampilan depannya loh. Nah, ternyata dia sudah menyala dengan normal. Tinggal kita cari antena dan masukkan antena. Nah, ini lur, televisinya udah aktif dan gambarnya sudah tampil. Sengaja saya nggak kasih suara dulu, soalnya ini belum dirapikan lagi. Nanti dikemas untuk pengabelannya. Ternyata televisi ini hanya ada gangguan di bagian on off nya aja sebagai input AC 220 ke televisi. Sekian dulu lur, terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.